Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi lagi Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alien Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Fate telah diadopsi oleh Aaron Barbatos, dan saat itu, Fate juga udah diakui langsung oleh Raja dari Seifor. Setelah menjadi kepala dari keluarga Barbatos, Fate pun meminta kepada Raja untuk menampung orang-orang tidak berdaya dalam kerajaan ini, agar nantinya tidak ada orang yang tertindas lagi dalam kerajaan ini. Untung saja Raja Seifor itu langsung menerimanya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Fate pun mengajak main untuk bernegosiasi dengan kumpulan orang tak berdaya di Seifor, dan salah satunya adalah Biarawati yang memimpin panti asuhan di sana. Namun saat diskusi itu, sang Biarawati berkata, kalau belakangan ini juga mereka mendapatkan bantuan dari kesatria suci lain dalam kerajaan Seifor. Dan bantuan itu berasal dari keluarga Fleric. Tentu, Fate pun terkejut dengan hal itu. Nggak disangka kalau Fleric bersaudara itu rela menolong orang-orang seperti ini. Bahkan Biarawati itu sampai menahan bantuan dari Fate terlebih dahulu nih. Namun walaupun begini, mereka akan tetap menerima penawaran dari Fate setelah mendiskusikannya kepada semua orang. Setelah itu, Fate pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu nih. Tapi sebelum Fate pergi, sang Biarawati pun berkata, kalau semoga Dewa Laples memberikan berkatnya kepada Fate. Di sini, Fate pun nampak memikirkan tentang eksistensi Dewa Laples sendiri nih, yang dikatakan sama Biarawati tadi, karena memang kekuatan Gluttony miliknya sendiri adalah kekuatan yang menyimpang dari kekuasaan para dewa. Jadi apakah suatu hari nanti dia akan berhadapan dengan sang Dewa Laples sendiri atau tidak ya? Namun di saat malam hari itu, sang Biarawati yang memimpin panti asuhan pun datang ke kediaman Barbatos dengan wajah yang cukup panik nih. Maka dari itu, Fate pun langsung menghampiri sang Biarawati itu. Sang Biarawati berkata, kalau keluarga Fleric itu berulah kepada mereka. Dikatakan kalau panti asuhan itu membiarkan keluarga Fleric untuk membawa sekitar 50 orang kuat secara berkala nih. Tapi mereka sendiri tidak mengerti apa yang dilakukan sama keluarga Fleric kepada mereka semua. Namun, saat tadi keluarga Fleric itu memaksanya untuk mengambil 100 orang lagi dari panti asuhan mereka, dan nantinya akan dibawa ke distrik militer nih. Tentu setelah mendengarkan hal itu, Fate pun langsung menuju distrik militer untuk menyelidikinya nih. Karena memang dia juga nggak tega melihat Biarawati itu terus memohon kepada dirinya. Namun di tengah perjalanan menuju ke sana, Grid pun sempat tanya, kenapa Fate tidak meminta Aaron atau main saja untuk menyelidiki distrik ini. Di sini Fate pun menjawab nih, kalau dia sudah meminta Aaron untuk menyampaikan hal ini kepada sang Raja Seifor. Sedangkan Mai sendiri gak mungkin cocok untuk misi penyusupan seperti ini, mengingat dia memiliki sikap yang barbar dan tidak sabaran. Setelah itu, Fate pun sampai ke distrik militer yang dikelilingi oleh tembok tinggi nih. Mau tak mau, dia pun harus melompatinya untuk masuk nih. Karena Fate juga udah terbiasa dengan kekuatannya yang berada di teritorium E, Fate pun gak kesulitan untuk melewati tembok tinggi yang ada di distrik itu. Namun, dia itu dibuat terkejut nih dengan bangunan aneh yang ada dalam distrik militer ini. Di dalamnya terdapat banyak sekali bangunan yang terbuat dari metal. Menurut Grid sendiri, bangunan ini dibuat berdasarkan peninggalan arsitektur orang-orang Galia. Maka dari itu, Fate nggak terbiasa melihatnya. Nampaknya juga keluarga Fleric dan kerajaan Seifor ini menyimpan rahasia yang tidak terduga. Jadi Grid menyarankan agar Fate tidak melanjutkan penyelidikannya. Karena dari apa yang menjadi pengalaman Grid, tidak ada orang yang bernasib bagus ketika berhubungan dengan peninggalan ataupun teknologi Galia. Tapi nampaknya Fate tidak bisa menghentikan penyelidikannya ini. Dia adalah kesatria suci, jadi sudah sepantasnya dia menerima permohonan sang Biarawati. Mendengarkan hal itu, Grid pun sudah tidak bisa melarang Fate lagi. Tapi yang jelas, jangan sampai Fate itu mati di tempat ini. Setelah percakapan tadi, Fate pun langsung menyusup ke dalam fasilitas yang ada di distrik militer itu. Dan dia itu sempat mendapati 3 orang ilmuwan yang membawa sebuah kontainer berisikan anggota tubuh manusia, teman-teman. Diketahui, itu adalah anggota tubuh dari beberapa manusia yang diculik sama keluarga Fleric dan dibawa ke sini untuk diberikan kepada goblin-goblin yang mereka tangkap. Tentu saja, Fate pun gak tahan melihat hal itu. Jadi dia pun langsung mendorong masuk 2 dari 3 ilmuwan tadi supaya menjadi santapan bagi goblin, dan menyisakan 1 ilmuwan saja untuk diinterogasi. Dari interogasi itu, Fate mendapatkan banyak sekali informasi, termasuk juga mengenai Raphael Fleric yang menjadi dalang dari semua ini. Bahkan sampai adiknya sendiri, Memel Fleric itu dijadikan bahan percobaan dari eksperimen tempat ini. Intinya inilah tempat di mana Raphael Fleric melakukan banyak eksperimen untuk menciptakan monster-monster aneh.
sang peneliti itu juga bilang kalau hanya itulah yang dia ketahui. Jika Fate ingin informasi lebih, maka dia itu harus menemukan Mammal Flare terlebih dahulu. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Fate pun tersenyum dan malah melepaskan peneliti itu ke kandang goblin-goblin. Tentu sang peneliti pun langsung marah sekaligus juga putus asa. Dia berteriak kepada Fate kenapa Fate itu menjatuhkannya ke sini padahal dia sudah memberikan banyak informasi. Mendengarkan hal itu, Fate pun menjawab nih kalau sang peneliti pantas mendapatkan hal tadi setelah apa yang dilakukan dalam fasilitas ini. Kemudian Fate pun meninggalkannya tercabik-cabik oleh semua goblin di sana. Melihat sikap Fate yang seperti itu, membuat Grid memberikannya sedikit saran nih. Dia berkata, kalau seharusnya Fate jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apabila Fate melakukan kejahatan seperti tadi terus, maka Fate akan tertelan lagi sama skill glutoninya. Lagi pula, apa Fate tidak merasa malu bila harus bertemu Roxy dalam keadaan seperti ini? Nah, seakan menerima nasihat penting dari partnernya itu, Fate pun meminta maaf kepada Grid dan berkata kalau dia akan berhati-hati untuk selanjutnya. Setelah itu, Fate pun kembali menelusuri seluruh fasilitas di sana. Namun anehnya nih, walau Fate sudah menimbulkan banyak cukup keributan di kandang goblin tadi, tidak ada orang yang menyadari keberadaannya di sini. Jadi apakah memang tidak ada penjaga sama sekali dalam fasilitas ini? Karena nih, Fate hanya bisa melihat para penjaga berada di luar gedung fasilitasnya saja. Nah, setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya Fate itu bisa menemukan Mammal Flare yang terbaring tak sadarkan diri di salah satu kamar fasilitas di sana. Anehnya nih, saat Fate mencoba memeriksa status dari Mammal, dia pun dibuat terkejut karena memang semua status kekuatan Mammal sendiri berada di atas 5 juta, padahal dia baru berlevel 30. Jadi kemungkinan besar, apa yang dikatakan peneliti sebelumnya, itu benar teman-teman. Mammal dijadikan eksperimen dalam fasilitas ini juga. Ditambah lagi, di salah satu lengan Mammal terdapat banyak sekali bekas suntikan. Terlepas dari itu semua, Fate pun memutuskan untuk membawa Mammal pergi nih. Karena memang Mammal bisa saja mati kalau dijadikan eksperimen terus di sini. Lalu dia juga bisa menjadi bukti kejahatan dan eksperimen keji yang dilakukan sama Raphael nih. Namun di saat Fate ingin membawanya, tiba-tiba aja alarm dalam fasilitas itu berbunyi nih. Dan di sini, Fate dan Grid itu mengira kalau mereka sudah ketahuan. Tapi ternyata saat itu ada sekumpulan goblin aneh yang kemungkinan sudah bermutasi mengepung mereka semua nih. Ya, ternyata bukan Fate dan Grid lah yang ketahuan. Alarm itu berbunyi karena ada sekumpulan goblin yang lepas dari fasilitas ini. Tentu, membawa Mammal sambil bertarung dengan para goblin mutan bukanlah hal yang sangat mudah. Maka dari itu Fate pun memilih untuk menerobos mereka semua dengan menggunakan Grid mode perisainya. Namun gak disangka, perbuatannya itu malah membawanya ke tempat eksperimen yang di dalamnya terdapat banyak sekali tabung yang menampung mayat manusia, teman-teman. Dan salah satu mayat yang ditampung di sana adalah mayat dari Hado Flare. Ya, adik dari Raphael yang telah dibunuh oleh Fate beberapa saat lalu. Nah, kesialan Fate itu bertambah lagi karena saat itu mayat dari Hado Flare tiba-tiba saja bergerak dan menyerang Fate nih. Gak disangka mayat dari Hado Flare memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Bahkan bisa menghancurkan beberapa gedung fasilitas itu. Buruknya lagi di sini, Hado bahkan bermutasi menjadi salah satu monster kuat dalam Galia, yaitu adalah Nightwalker, teman-teman. Kekuatan Nightwalker-nya juga nggak main-main dan kemungkinan berada di teritorium E, karena Fate itu bisa terpental dan diserang berkali-kali oleh Hado Nightwalker ini. Tapi untungnya saat itu Aaron pun datang ke sana tepat waktu dan membantu Fate nih. Jadi terjadilah pertarungan 2 lawan 1 di antara pemilik kekuatan dari teritorium E. Nah, gregetnya di sini si Hado Nightwalker itu menggunakan kecepatan yang gak ngotak, lalu mementalkan Aaron dan Fate ke sebuah gedung nih. Dan ternyata dalam gedung di mana mereka terpental itu, mereka malah menemukan mayat yang tidak terduga nih. Dia adalah Lina Flare, salah satu rekan dari Aaron. Secara bersamaan, Raphael pun menunjukkan batang hidungnya di sana dan berkata nih kalau Lina Flare adalah ibunya, tapi bukan ibu dari Mammal ataupun Hado. Tentu, baik Aaron dan Fate pun terkejut dengan kedatangannya dan fakta tadi. Namun di sini si Raphael pun tetap melanjutkan ceritanya nih. Kalau memang dulu pasangan Flare itu sangat sulit untuk memiliki keturunan, maka dari itu sang kepala keluarga mencari istri baru untuk membuat penerus keluarganya, dan lahirlah Raphael yang bisa dibilang anak dari garis keturunan tidak murni keluarga Flare. Nah, karena kurang puas dengan hal itu, sang kepala keluarga pun mencari wanita baru dan lahirlah Mammal, juga Hado, yang berasal dari garis keturunan murni. Dan sejak saat itulah ibu dari Raphael mulai dicampakkan nih. Dan di saat itu juga,
dendam Raphael kepada sang ayah, Hado dan Memil mulai tercipta. Ya, selama ini Raphael hanya berpura-pura menyayangi kedua adiknya saja, padahal sebenarnya dia sendiri ingin membunuh mereka. Maka dari itulah, dia sangat senang ketika Fate membunuh Hado. Karena itu, dia tidak perlu mengotori tangannya sendiri lagi untuk melakukannya. Ditambah lagi, mayat dari Hado juga bisa digunakan untuk eksperimen membuat Nightwalker terkuat. Selain itu, dia juga sengaja membuat Memil menjadi bahan percobaannya dalam fasilitas ini. Setelah menjelaskan semua hal tadi, Raphael pun mengeluarkan tombak aneh dari tangannya nih. Lalu langsung menyerang Fate menggunakan tombak itu. Tentu Fate yang belum siap menerima serangan itu langsung panik. Tapi untungnya serangan itu bisa ditahan sama Aaron. Melihat hal itu, Grid pun berteriak kepada mereka berdua untuk kabur sementara dari tempat ini nih. Karena menghadapi Raphael yang sekarang sangat berbahaya bagi mereka, apalagi senjata yang dipegang sama Raphael itu sangat mematikan menurut Grid gitu. Namun nampaknya Raphael tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Selain dikepung sama kumpulan Nightwalker yang nampak dikendalikan sama Raphael, mereka berdua juga dihadang sama Hado Nightwalker nih. Hal ini membuat Fate dan Aaron tidak memiliki pilihan selain melawan mereka di tempat ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan untuk Berserk of Glutonia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gar Christopher, signing off.